Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, sekarang kita mau tanya pengamat politik militer termasuk juga kepolisian, Mr. Slamet Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slamet Ginting di sini. Oh, salam untuk semuanya. Luar biasa ya, bro. Tadi saya dengan Daeng atau Puang Said Didu bicara mengenai Kementerian BUMN. Dia bilang sudah benar tuh Erick Thohir, tapi Erick Thohir ternyata pencinta jabatan juga walaupun didegradasi, tetap juga dia nikmati itu jabatannya. Tapi itu another story. Sekarang yang ingin saya bahas kepada Anda adalah soal nama Djamari Caniago. Ya, menarik. Kita ribut mengenai kemungkinan Gatot Nurmantio, kemudian Mahfud MD, Andika Perkasa, which is itu adalah jenderal-jenderal di era Orde Reformasi. Ternyata yang diambil jenderal Orde Baru, yaitu kelahiran tahun 47 Djamari Caniago, sekarang sudah 76 tahun, pangkat terakhir Letjen dan sekarang diangkat menjadi jenderal kehormatan. Dan kemudian pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo Subianto. Apa komentar Anda, Bung, melihat ini? Kita mulai dari Djamari Caniago dulu. Oke, jadi salah, bukan kelahiran 47, kelahiran 49, 76 tahun. Oke, ya. Sorry. Saya hitungan saya parah, 49 ya, oke. Iya. Oke, silakan. Ya. Jadi Djamari Caniago ini menarik pada saat Prabowo dilengsarkan dari posisi Panglima Kostrat. Nah, posisinya diganti oleh Mayor Jenderal Johnny Lumintang sebagai Panglima Kostrat. Namun ada resistensi, maka Johnny Lumintang hanya menjabat sekitar 17-18 jam. Kemudian bendera perang Kostrat diserahkan kepada Kasat Jenderal Subagio HS sambil menunggu kedatangan Djamari Caniago sebagai Pangdam Siliwangi masuk Jakarta. Disitulah menarik bahwa Djamari Caniago di era itu pada saat konflik Prabowo Subianto dengan Jenderal Wiranto sebagai Pangap, maka penempatan Djamari Caniago sebagai Panglima Kostrat dianggap sebagai orang kepercayaan Wiranto. Nah, di situ pula kemudian beberapa bulan kemudian dibentuklah Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk oleh Pangap Jenderal Wiranto, di mana Djamari Caniago menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira. Ketuanya adalah Jenderal Subagio HS dan wakil ketuanya Letnan Jenderal Fahru Rozi. Sementara anggotanya ada Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Ari Kumaat, Letjen Agung Gumelar, dan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kalau lihat peta waktu itu, Djamari Caniago itu berseberangan dengan Prabowo Subianto. Namun di dalam perkembangan sejak 2009, 2014, 2019 itu tidak pernah Djamari Caniago itu bersuara tentang proses DKP. Harusnya memang seperti itu. Ini rahasia tentara. Dia betul-betul tentara sejati yang menjaga rahasia tentara sekeras-kerasnya. Berbeda dengan Agung Gumelar. Di antara anggota Dewan atau personil Dewan Kehormatan Perwira, Agung yang berkoar-koar terus menghantam Prabowo. Jadi kasus ini selalu diangkat 2009, 2014, 19, kecuali 2024. Terutama jadi saat Pilpres lah pokoknya ya. Iya, jadi menarik di antara figur-figur personil DKP cuma Agung doang yang menyerang Prabowo, yang lain tidak.
Nah, termasuk yang menyerang tentu saja maksud saya Wiranto. Nah, disinilah kita melihat bahwa setelah 2024 Agung kan juga dengan Wiranto masuk di dalam orbit kekuasaan Prabowo Subianto, dengan hadiahnya adalah Wiranto diberikan jabatan penasihat khusus presiden bidang Polkam. Lalu Agung tetap menjadi posisi ketua umum Pepabrik dan menantunya pebulu tangkis Taufik Hidayat dijadikan wakil menteri pemuda dan olahraga, dikasih hadiah gitu ya. Nah, disinilah kemudian saya menganalisis di dalam politik Indonesia tidak ada kawan dan lawan abadi, ya sebagaimana politik di tempat lain juga begitu. Yang ada hanyalah kepentingan yang terus-menerus berubah. Nah, jadi fenomena ini kembali bisa dilihat dalam hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan kubu Dewan Kehormatan Perwira itu. Disinilah menurut saya tokoh-tokoh yang dulu memeriksanya dan membuat Prabowo harus berhenti dari dinas militer pada usia 47-48 tahun, ini mereka berkumpul di dalam satu koalisi mendukung pemerintah Prabowo plus lawan politiknya Prabowo dalam hal ini di luar DKP, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, juga sekarang berada di kubu pemerintahan Prabowo. Jadi hadiahnya antara lain kepada Luhut Binsar Panjaitan adalah anak menantunya Jenderal Marulis Manjuntak tetap di posisi Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, tidak pernah diutak-atik oleh Prabowo Subianto. Subagio HS begitu, diberikan hadiah anaknya kini sudah jadi Mayor Jenderal, Majen Agus. Oh, dikasih hadiah kan? Ya. Majen siapa tadi? Sorry maaf. Agus Isro. Agus Isro, oke. Yang secara kontroversi melihat latar belakangnya dulu seharusnya nggak mungkin menjadi bintang 2 seperti ini. Jadi disitulah Prabowo menempatkan posisi-posisi penting di lingkaran kekuasaannya kepada orang-orang yang dulu memeriksanya. Nah, kali ini giliran Djamari Caniago. Nah, Djamari Caniago ini yang menarik menurut saya, dia juga sekarang tergabung di Partai Gerindra. Kan gitu. Nah, saya melihat komunikasi Djamari Caniago ini cukup baik. Artinya dia bisa diterima oleh kubu Wiranto, bisa diterima oleh kubu SBY, dan juga bisa diterima oleh kubunya Prabowo Subianto. Nah, soal lupa tadi hadiah buat SBY yang menjadi personil DKP juga, kan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono tetap menjadi atau ditempatkan sebagai Menko Infrastruktur gitu kan. Sorry maaf, saya harus ulangi lagi dari 7 DKP ini. Oke ya, kita ulangi untuk penonton ya. Jenderal Subagio Hadisiswoyo ketua, itu anaknya Majen ya kan? Iya. Kemudian Legend Fahru Rozi. Nah, Legend Fahru Rozi belum diberikan posisi diakomodasi, karena sampai sekarang pun posisi Fahru Rozi adalah termasuk orang nih yang juga pernah membahas tentang DKP-nya Prabowo. Jadi mungkin Prabowo ngitung juga, dan di saat ini juga dia bagian dari forum komunikasi purnawirawan prajurit TNI yang ingin memakzulkan Wapres Gibran. Oke. Kan? Jadi Fahru Rozi belum diberikan tempat, kira-kira mau bertemu Prabowo juga belum dikasih sampai sekarang gitu ya. Jadi mungkin Prabowo ada pertimbangan. Kalau Legend Yusuf Kartanegara ini masih hidup? Nah, Yusuf Kartanegara ini masih hidup, tapi belum juga diakomodasi. Nah, ini kan sudah pernah dulu
era Jokowi sebelumnya dia berada di kubu Jokowi karena di partai PKPI itu loh dia Oke, iya. Dewan Pertimbangan Presiden. Oke. Bersama Subagio HS dulu. Oke. Dewan Pertimbangan Presiden Iya. masanya Jokowi. Iya. Artinya irisan dia masih ke Jokowi. Kemudian Ari Kumaat sudah almarhum. Oke, cukup. Dari 7 itu sudah dibahas semua. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kan kita tidak bicara tentang nostalgia masa lalu saja, tetapi manfaat Arie Chaniago dalam konstelasi politik hari ini. Menurut Anda, apa kebutuhan Prabowo menghadapi geng Solo atau menghadapi yang lain? Karena tadi saya mengatakan, nah sekarang sudah ada trio, yaitu Prabowo, kemudian Syafri Samsudin, dan kemudian Menko Polkamnya Djamari Chaniago plus Ahmad Doviri, sehingga Hankam sudah bisa dipegang nih sama Prabowo. Jangan lupa Ahmad Doviri lebih senior 2 tahun dibandingkan Listio Sigit gitu. Jadi kebutuhan masa kininya apa kira-kira? Ya, sebelum itu karena tadi Anda menyebut nama Gatot Nurmantio, Andika Perkasa, analisis saya sejak awal tidak pernah menempatkan Andika Perkasa, Gatot Nurmantio maupun Mahfud MD untuk posisi Menko Polkam. Alasannya begini, Andika kan berada di kubu PDIP, kan, pada saat Pilpres. Nah, tentu saja menurut saya kemungkinan isu ini dihembuskan oleh kubunya PDIP untuk menempati posisi Menko Polkam, tukeran dong sama Budi Gunawan yang juga beririsan dengan PDIP kan? Iya. Ya, maka Prabowo nggak akan memberikan itu. Kedua, terhadap Gatot Nurmantio juga yang pada saat Pilpres kan juga tidak menyatakan dukungan di antara 3 pilihan itu, walaupun lebih dekat atau terafiliasi dengan Anies, tidak dikasih. Apalagi Ganjar yang betul-betul sama-sama kubu PDIP bersama Ganjar Pranowo kan, Mahfud MD maksud saya. Mahfud MD bersama Ganjar Pranowo. Jadi nggak akan dikasih tempat lah baik Mahfud, Andika maupun Gatot Nurmantio. Analisis saya kan sejak awal seperti itu. Nah, dengan adanya orang DKP yang dijadikan Menko Polkam, walaupun menurut saya ini hati-hati, usianya udah 76 tahun. Menko Polkam itu kerjanya cukup berat. Kita lihat dulu bagaimana pada masa SBY menjadi Menko Polkam misalnya, menangani konflik-konflik dan harus kemana-mana, termasuk DOM, daerah operasi militer di Aceh. Dia juga harus ke Maluku, ada situasi yang tidak stabil dan lain-lain. Jadi harus yang fisiknya kuat menurut saya. Ketika usia Djamari Chaniago udah 76 tahun, seusia dengan SBY, berat juga ini. Nah, Djamari Chaniago adalah lulusan Akademi Militer 1971, 3 tahun lebih senior daripada Prabowo Subianto. Namun mereka pernah bersaing dalam pengertian sesama komandan batalion Kostrad dulu. Mereka hubungannya baik sebenarnya dengan, artinya Djamari dengan Prabowo cukup baik. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam di dalam sejarah politik Indonesia selalu menunjukkan bahwa pertarungan politik itu jarang berakhir dengan permusuhan abadi. Jadi alih-alih mempertahankan pendendam atau garis ideologis yang keras, elit politik Indonesia itu cenderung memilih jalan rekonsiliasi dan itu bahasa positifnya rekonsiliasi, bahasa negatifnya pragmatis. Ya, jadi ini juga memang bukan semata-mata jiwa besar Prabowo, enggak juga, tapi ini bagian dari kalkulasi politik untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kekuasaan Prabowo Subianto gitu. Jadi masuknya kubu DKP 1998 juga LBP dalam lingkaran
kekuasaan Prabowo harus bisa kita baca sebagai bagian dari pola lama. Apa itu? Tokoh-tokoh kuat bersatu ketika kekuasaan berpindah tangan. Ya kan udah bukan Jokowi lagi. Jadi mereka kemudian lompat ke kubu yang berkuasa, pragmatis. Jadi jenderal-jenderal ini juga ya kayak jenderal kancil begitu kan, memanfaatkan situasi. Nah, di sini Prabowo sebagai presiden tentu saja memiliki agenda besar. Untuk merealisasikan agenda besar ini dia butuh dukungan luas, termasuk dari kalangan militer senior ini yang orang-orang seperti Jamari dan juga elit lama yang pernah di sisi yang berlawanan dengan dirinya. Misalnya orang-orang yang dulu berada di kubu Jokowi kan termasuk Agung Gumelar gitu kan, kemudian LBP dan lain-lain lah begitu. Termasuk Wiranto kan dulu juga di kubunya Jokowi. Nah, jadi disinilah kita lihat ternyata jenderal-jenderal kancil itu pragmatis juga gitu loh. Nah, jadi inilah menurut saya Prabowo menyatukan mereka bukan lagi soal udahlah maafkan bukan, tapi ini strategi konsolidasi untuk memperkuat legitimasi politiknya dan juga menjaga stabilitas pemerintahannya supaya tidak diganggu oleh jenderal-jenderal senior ini gitu loh. Ya kan kita lihat bagaimana mereka menyerang Prabowo secara ugal-ugalan, terutama yang dilakukan oleh Agung Gumelar. Sekarang kan diam Agung setelah itu tidak diutak-utik Taufik Hidayat, kan begitu. Agung Gumelar dan LBP yang pernah menghina itu kan nggak salah ya, LBP juga nggak salah. Iya, termasuk Hendro Priyono ya. Iya. Oke, bro, kita geser. Tapi begini, kan tadi saya mengatakan Syafri Samsudin itu tidak mungkin dia beranjak dari Kementerian Pertahanan. Karena itu legacy Prabowo dan disitulah ibaratnya kunci kekuatan Prabowo. Karena dia juga ketua DPN ya, dan kemudian ketua hariannya Syafri sebagai ex officio Menteri Pertahanan. Dan DPN kata saya dulu tadi bekerja di bidang ekonomi sekarang karena juga ada deputi bidang ekonominya. Ngambil lahan sawit, take over lahan sawit dari orang-orang yang ilegal, nanti juga akan tambang ya. Tapi perlawanan ada gitu. Nah, dengan adanya Jamari Caniago, maka kemudian bagaimana Syafri atau posisi Syafri sekarang? Ya, otomatis karena Jamari Caniago juga lebih senior daripada Syafri dan Prabowo, maka ini sebenarnya pembatasan kekuasaan juga oleh Prabowo kepada Syafri. Jadi tidak diberikan kekuasaan yang seluas-luasnya model LBP dulu era Jokowi kan begitu. Yeah. Semua urusan LBP. Nah, ini justru menempatkan Prabowo bagaimana dia mendelegasikan kewenangan, jangan semuanya kepada Syafri. Apalagi kalau kita membaca kalimat dari Syafri Samsudin bahwa kemungkinan saya hanya beberapa bulan, ternyata kan nggak beberapa bulan. Karena di dalam aturan main yang namanya PJ atau ad interim itu selama-lamanya sekitar 2 bulan. Nah, ini kan tidak sampai 2 bulan, artinya hanya sekitar 1 pekan sudah diganti. Ini menunjukkan Prabowo juga sedang memetakan lingkaran di dalam dia untuk melakukan pendelegasian wewenang. Jadi posisi-posisi yang diberikan kepada tokoh-tokoh senior ini menurut saya juga bagian dari upaya supaya Prabowo juga tidak dituding melakukan keputusan-keputusan yang kontroversi, memberikan kepercayaan penuh kepada seseorang. Dan kalau kita lihat situasinya
kan sebenarnya siaga. Kan pertanyaan juga, apakah siaga 1 itu sudah dicabut atau belum? Yang jelas dengan alasan pameran militer atau TNI di Monas untuk persiapan Hari TNI 5 Oktober, alat utama sistem senjata terutama kendaraan-kendaraan tempur kan berada di Monas. Monas kan artinya sebenarnya di depan istana. Sehingga sepertinya situasi belum normal. Apalagi kemarin Safri datang ke DPR bertemu dengan Dasko, Sufmi Dasko Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR, dan mereka bersepakat bahwa TNI akan mengawal, menjaga gedung DPR, DPD, dan MPR RI ini. Dan ini kan artinya Safri itu mendapatkan tugas juga bahwa DPR gedung ini di Senayan ini adalah simbol kedaulatan rakyat. Ya, otomatis simbol juga tanda-tanda bahwa ini bagian dari objek vital negara yang harus juga dijaga oleh TNI. Artinya kan situasi belum normal. Kalau normal baru kemudian tentara mundur dari pengamanan gedung DPR walaupun nggak bisa sepenuhnya karena itu kan objek vital. Bung Refli tahu bagaimana di gedung itu Soekarno jatuh, ya kan? Laporan pertanggungjawabannya ditolak. Lalu Presiden Soeharto juga jatuh di situ. Begitu juga Habibie, pertanggungjawabannya ditolak sehingga dia nggak maju lagi. Ya, belum lagi Gus Dur. Nah, karena itu nggak main-main nih oposisi DPR RI ini, di mana dengan Undang-Undang Aspal tahun 2002 ini membuat Indonesia seperti negara parlementer. Semuanya serba dikomunikasikan atau diputuskan lewat MPR. Misalnya Hakim Agung juga kok harus fit and proper test ke DPR. Loh, ini sama-sama lembaga tinggi negara. Jadi memang menurut saya harus ada yang dibenahi kekonyolan dari 4 amandemen tahun 2002. Itu pikiran saya, Bu. Oke, Bro. Sebelum kita kemana-mana, kita fokus balik lagi ya. Lagi ke reshuffle ini. Jadi menurut Anda diangkatnya Jamari Caniago itu juga semacam check and balances ya di antara elit militer di sekitar Prabowo, begitu ya? Iya, jadi kan Prabowo juga memang sedang membangun fenomena ini juga mencerminkan politik patronase dan dinasti yang sudah mengakar di dalam sistem politik, sekaligus dia ingin menjelaskan sebenarnya kepada publik, ini ada juga yang disebut di patronase dan dinasti politik, misalnya Agum dengan Taufik Hidayat, SBY dengan AHY, kan begitu, Subagio HS dengan Maijen Agus Isro gitu ya. Jadi pengangkatan ini juga bukan semata bentuk balas budi, tapi juga investasi politik yang terus berputar dalam lingkaran kekuasaannya, supaya tidak hanya Prabowo yang diserang sebagai lo keluarganya, sementara kemarin Prabowo baru saja keluarganya atau keponakannya mengundurkan diri dari anggota DPR Rahayu Saraswati itu. Jadi masyarakat juga jangan akhirnya, supaya masyarakat tidak terus mempertanyakan keadilan dan meritokrasi dalam hal ini. Nah, makanya penunjukan Jamari Caniago kan menunjukkan bahwa tokoh senior loh yang bukan kaleng-kaleng, kan dia pernah menjadi Kasum TNI, itu bintang 3, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat bintang 3, Panglima Kostrat. Jadi betul-betul tokoh senior yang dihormati, termasuk dihormati oleh SBY sekalipun. Ini jadi menurut saya kalau dari kacamata politik praktis, ya inilah ya sah-sah aja di dalam
sistem demokrasi yang memang mengakomodasi kompromi politik. Sekaligus menurut saya Prabowo sedang mengumumkan kepada publik, terutama yang mencibir dia dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh DKP, di mana Jamari Caniago sebagai sekretaris DKP, inilah sesungguhnya terjadi rekonsiliasi antara Prabowo dengan para perwira senior anggota DKP, personil DKP 1998, juga dengan LBP yang bisa kita baca sebagai simbol politik bahwa konflik era yang lama itu sudah usai. Dan atau kalau kita bicara simbol lain, bukan konflik sudah usai, tapi semua orang yang dalam tanda kutip memecat, menzalimi dia, akhirnya semuanya sudah tunduk di bawah ketiak kekuasaan dia. Misalnya begitu. Itu dia yang Anda baca. Tajam kali itu. Iya, jadi sekaligus tidak kesannya tidak ada lagi fragmentasi dan stabilitas nasional tetap terjaga. Padahal di sisi lain kan publik juga akhirnya bisa menangkap, wah betapa mulianya Prabowo bisa memaafkan sedemikian rupa para seniornya. Sekaligus sebenarnya adalah sekarang lu ada di bawah kendali gua, kan kira-kira gitu bahasa premannya. Iya kan, gitu kalau dia menghadap presiden kan walaupun senior kan nggak mungkin juga dia cuma wo doang kan. Ya sekaligus sebelum jadi presiden iya panggil wo doang, tapi setelah jadi presiden menghadap pasti bapak presiden kan. Dan bisa-bisa mau menghadap juga dipersulit kan. Iya. Izin Teddy dulu. Iya, jadi bagi Prabowo juga ini sekaligus memperkuat citranya sebagai negarawan, bukan hanya mantan jenderal yang kontroversi. Ya, kira-kira begitu, Bung Ref. Oke, saya bergeser satu tema lagi sebelum kita akhiri ini ya. Cukup dua tema ini karena ini sudah memakan pembicaraan yang panjang juga. Tema mengenai reformasi sektor keamanan Polri. Tadi kan sektor pertahanan. Tapi Menko Polkam sebenarnya politik dan keamanan itu pertahanan juga di situ dikoordinasi. Nah, pertanyaan saya adalah ini menarik kan ketika Ahmad Doviri ditunjuk sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat dan reformasi Polri. Oke. Selama ini penasihat khusus itu on the paper saja. Wiranto penasihat khusus, Dudung juga begitu gitu ya. Mereka juga mereka mengeluh ketemu presiden saja sulit gitu kan. Kalau tidak deketin Teddy mungkin nggak akan ketemu juga. Oke. Tetapi Ahmad Doviri ini sebenarnya disebut-sebut menjadi pengganti Sigit sesungguhnya. Tetapi sayangnya dia sudah pensiun. Walaupun saya bilang ya itu kan tergantung, kalau dibikin perpu pengaktifan kembali dengan jangka waktu terbatas juga bisa disetujui. Dan dia angkatan 89, lebih senior dibandingkan Sigit dan paling senior di antara jenderal yang aktif, ya kan? Dia kan baru pensiun tahun ini, sekitar Juni. Nah, lalu dikaitkan dengan reformasi kepolisian yang dituntut orang. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah Ahmad Doviri diangkat oleh Prabowo karena Ahmad Doviri sudah Prabowo man kan? Dan kemudian Ahmad Doviri yang kemudian dalam tanda kutip akan bertugas untuk mereformasi Polri, termasuk barangkali nanti akan menentukan siapa yang sesungguhnya menjadi Kapolri, masukannya kepada Prabowo, sehingga Prabowo tidak mau buru-buru sekarang. Silakan Anda explore-nya soal ini. Ya, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi saya juga sudah memprediksi waktu itu setahun yang lalu, kalau memang situasi mengharuskan Prabowo mengganti Listio Sigit Prabowo, yang paling mapan dan masuk akal untuk menggantikannya adalah Ahmad Doviri. Tapi ternyata Listio Sigit Prabowo hampir 1 tahun ini diperpanjang dalam pengertian setelah
Prabowo dilantik masih juga tetap menjadi Kapolri, sehingga Ahmad Doviri itu kehabisan waktu hingga pensiun. Maka di dalam undang-undang Polri itu tidak memungkinkan seseorang yang sudah dipensiunkan, dicabut suratnya, maka dijadikan Kapolri. Jadi kemungkinan itu sangat tipis sekali. Maka penghargaan juga diberikan kepada Ahmad Doviri, diberikan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan kan, sama dengan Agus Andrianto yang menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi 2 Jenderal Polisi sudah diberikan pangkat Jenderal Polisi Kehormatan bintang 4 yang kebetulan sama-sama lulusan Akpol 1989. Untuk itulah makanya menurut saya posisi Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan reformasi Polri ini akan dimanfaatkan atau diberdayakan untuk melakukan reformasi kepolisian. Nah, tentu saja ini seperti jeruk makan jeruk. Kalau reformasi kepolisian tidak ada orang-orang di luar kepolisian, sehingga tentu saja Ahmad Doviri ketika membahas tentang Polri tentu saja ada semacam ikatan batin yang kuat dengan korpsnya. Makanya menurut saya calon Kapolri nanti tentu harus dicari yang lebih senior dari Listio Sigit Prabowo. Kalau Akpol 89 memang rata-rata tahun ini karena kelahiran 1967 akan pensiun tahun ini, maka akan dipilihlah Akpol 1990. Dalam hal ini yang di posisi teratas adalah Komjen Dedi Prasetyo, lulusan Akpol 1990 yang kemungkinan dalam waktu dekat akan ditunjuk menjadi Kapolri. Ini prediksi saya, karena memang sudah tidak bisa lagi mempertahankan posisi Listio Sigit Prabowo. Makanya menurut saya seharusnya ketika sudah ada pergantian Kapolri, maka harus juga dibentuk DKP, Dewan Kehormatan Perwira Kepolisian, untuk memeriksa Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri bersama Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Komandan Korps Brimob, dan Asisten Utama Operasi Kapolri yang harus juga diperiksa oleh DKP ini. Sorry, namanya siapa aja tadi? Siapa namanya? Kabaharkam itu Komjen Karyoto. Karyoto baru diangkat tuh. Iya, baru diangkat. Lalu Kabaintel Kamnya Wiyagus kalau nggak salah ya namanya. Kemudian Tama Ops Komjen Fadil Imran. Terus kemudian dan Korps Brimob siapa Imam Widada atau siapa, kok saya lagi ini bintang 3 semua ya? Bintang 3 semua. Oke. Jadi ada 5 orang yang menurut saya mesti diperiksa juga oleh DKP. Nah, jadi itu penting untuk menjadi bagian dari reformasi kepolisian setelah 25 tahun kepolisian lepas dari ABRI begitu. Jadi salah satunya adalah di dalam peristiwa tragedi Agustus ini, maka harus ada yang diperiksa, termasuk menurut saya 5 orang tersebut. Nah, kira-kira gitu. Oh ya, yang dan Korps Brimobnya Komjen Imam Widodo itu. Oke. Jadi ada 5 dan supervisinya bisa dilakukan oleh Ahmad Doviri dan juga Agus Andrianto yang mensupir supervisi di KP kepolisian. Begitu Bung Refli. Soal Ahmad Doviri lagi ya.
sekarang dia jenderal ya, walaupun jenderal kehormatan. Tetapi kalau cuma sekedar diberikan jabatan yang sama dengan Wiranto, sama dengan Dudung, ya, yang tidak jelas mekanisme kerjanya begitu, untuk apa gitu? Atau Anda menganggap bahwa ini cuma entry point aja, besok dia barangkali akan memimpin apa gitu? Atau ada orang bilang barangkali nanti ada Kementerian Keamanan begitu, membawai polisi, atau bagaimana? Silakan. Jadi kalau dilihat petanya di kabinet, orang di kepolisian kan kemarin ada sekitar 3 yang menjabat pejabat setingkat menteri, ya kan? Budi Gunawan, Mendagri Tito Karnavian, dan Agus Hadrianto. Nah ini kan bisa dibilang bukan kubunya Prabowo. Baik Budi Gunawan yang cenderung terafiliasi walaupun mungkin nggak diakui ke PDIP, dan juga Tito Karnavian yang awalnya juga dulu dekat dengan PDIP, tapi kemudian menjadi loyalis Jokowi. Tentu kalau mereka masih ada di dalam kabinet, maka akan repot juga, karena Kompolnas itu kan ketuanya adalah Menko Polkam, wakil ketuanya adalah Mendagri. Kok dua-duanya polisi? Kan jeruk makan jeruk gitu, untuk memeriksa kalau ada peristiwa yang aneh, ada tragedi di kepolisian. Selama ini kan kita tahu misalnya ya, tragedi Kanjuruhan, kan dibuat tim gabungan pencari fakta juga, di mana Mahfud MD yang memimpin. Kan publik juga nggak puas. TGPF itu hanya rekomendasi saja, toh malah kemudian Listio Sigit Prabowo menaikkan orang-orang ini sebagai naik pangkat, seperti bekas Kapolda Jawa Timur itu, sekarang jadi bintang 3, kemudian malah diganti oleh Teddy Minahasa yang tersangkut kasus narkoba, dugaan narkoba juga, yang sudah dipecat begitu ya menurut saya. Jadi inilah yang menurut saya polisi sepertinya tidak serius membangun reformasi dirinya, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, misalnya kekerasan yang dilakukan pada aksi demonstrasi. Kan kekerasan itu sudah dilakukan sejak 25 Agustus kalau kita lihat. Polisi beringas ya, polisi beringas, maka besoknya muncul akap segala macam itu, yang intinya semua polisi bajigur itu kan. Kira-kira seperti itu ya. Tapi tadi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kalau hadirnya Doviri dikasih bintang 4 hanya sebagai staf khusus saja, yang selama ini juga staf-staf khusus atau penasihat khusus itu nggak jelas juga pekerjaannya gitu. Jadi apa gunanya begitu? Apakah ada rencana besar Prabowo mungkin terhadap Doviri ini? Ya, kita lihat saja apakah kemudian Prabowo ini hanya memberikan tempat tanpa peran, kan gitu. Dikasih jabatan tapi tanpa peran kepada kepada Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus, seperti juga penasehat khusus lainnya seperti Purnomo, Istiantoro, penasehat khusus bidang energi juga nggak pernah nampak. Dudung juga penasehat khusus bidang pertahanan keamanan, nggak nampak. Ini juga saya kira yang Ahmad Doviri, karena memang ada rencana Prabowo memimpin reformasi Polri, kemungkinan ini akan dimanfaatkan oleh Prabowo untuk Doviri bekerja, berbeda dengan penasihat khusus sebelumnya yang lainnya. Karena sebelum ini kan belum ada
jabatan penasehat khusus presiden bidang Kamtibmas dan reformasi kepolisian gitu. Oh ya, lupa tadi maksud saya mantan Kapolda kasus Kanjuruhan itu Niko Afinta ya sekarang juga sudah menjadi bintang 3 jadi Sekjen Kementerian Hukum dan Asasi Manusia kan. Atau ini ada kasus dulu yang Krisnamurti gitu dulu ada kasus kan. Tetap naik dia. Iya. Lalu sekarang ada kasus lagi juga. Iya, sementara di Amerika kan kita tahu ada kasus serupa seperti dengan yang Anda sebutkan itu, Krisnamurti itu bermain dengan tidak pelanggaran asusila, Mayor Jenderal Angkatan Darat dipecat lalu diturunkan pangkatnya menjadi letkol gitu kan. Nah, di kepolisian kan enggak, tetap saja kemudian pangkatnya masih diumumkan sebagai pangkat semula. Itu kan enggak adil di mana-mana sekarang. Atau yang terlibat Sambo misalnya sekarang sudah eksis lagi. Makanya yang gini-gini artinya jeruk makan jeruk. Inilah yang membuat orang juga marah terhadap korps kepolisian ini. Di dalam tragedi Agustus ini kan ribuan orang yang mengalami tindak represif, belum lagi 400-an orang ditahan dan 10 orang harus gugur meninggal dunia. Atau gini, apa rekomendasi Anda terhadap pengangkatan Ahmad Doviri ini sehingga dia tidak menjadi barang rongsokan begitu? Ya, menurut saya kita juga nggak boleh bersikap terlalu ya paling nggak gini lah, kita boleh bersikap skeptis ya terhadap situasi seperti ini, tapi juga kita harus melihat bahwa ada niat baiklah dari Presiden Prabowo yang ini harus menjadi politik realistis, karena Prabowo juga sudah mengangkat orang yang diharapkan menjadi Kapolri, tapi karena tekanan politik Jokowi sehingga Listio Sigit masih menjadi Kapolri. Ini kan juga sebenarnya menandakan bahwa Prabowo sebenarnya juga ingin sekali mengangkat Agus Andrianto sebagai Kapolri, kemudian juga ingin mengangkat Ahmad Doviri sebagai Kapolri, tapi tekanan politik Jokowi begitu keras yang tetap menginginkan Listio Sigit Prabowo tetap menjadi Kapolri dengan memberikan pangkat bintang 4 kehormatan kepada Agus Andrianto dan juga Ahmad Doviri. Ini kan menandakan bahwa Prabowo percaya kepada dua orang ini. Artinya Prabowo juga mempercayai Ahmad Doviri untuk menjadi bagian dari tim yang akan mereformasi kepolisian. Makanya namanya adalah Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan reformasi kepolisian begitu. Oke, dua terakhir ya. Sebelum kita akhiri ini, saya ingin menyinggung soal kepala PCO, ya kan? Presidential Communication Office. Dan kemudian teman Anda Kodari yang akhirnya dapat juga setingkat menteri yang tadinya cuma wakil, ya kan? Ini kan kita bicara tentang orang dekat dan orang yang berkeringat, ya kan? Nah, Angga ini yang jelas orang kepercayaan Prabowo, masih muda 36 tahun, pendidikannya pun biasa-biasa saja, cuma S1 dan dari universitas swasta. Kemudian tetapi dia ini wakil menteri Komdigi sebelumnya. Sekarang tentu dia sudah tinggalkan pos itu karena dia menjadi PCO, ya, dianggap jabatan setingkat menteri. Ini kan mempermalukan Hasan Nasbi, ya kan? Hasan Nasbi sudah mengundurkan diri gara-gara insiden kepala babi yang diterorkan kepada wartawan Tempo, lalu ditahan oleh Prabowo, nggak boleh mundur. Sri Mulyani juga begitu kan?
mau mundur isunya, tapi kita nggak tahu kalau Sri Mulyani karena tidak pernah publish. Kalau ini kan publish, ditahan, tapi ternyata toh diberhentikan juga karena memang tidak bisa ada chemistry-nya, nggak bisa masuk ke lingkaran Prabowo dia. Ya kan, dia orang Jokowi soalnya. Prabowo barangkali tidak percaya sedekat itu, walaupun kemudian ada isu Teddy pun sebenarnya dulu orangnya Jokowi gitu ya. Lalu Kodari akhirnya mendapatkan berkahnya juga ya setelah sangat kuat mendukung Prabowo dengan hasil survei-surveinya itu yang kemudian memberikan legitimasi angka 58% dan lain sebagainya. Komentar Anda terhadap dicopotnya Hasan Nasbi dan naiknya Kodari yang which is dua-duanya adalah orang dekatnya Jokowi sesungguhnya. Kalau Kodari bilang bukan orang dekat, dia kenal dengan Jokowi, ya kenal baik gitu. Tetapi intinya mereka bekerja untuk Jokowi semua lah, ya kan? Oke, silakan. Ya, jadi akhirnya kita bisa membaca Prabowo itu tidak pernah mau kalau orang mengundurkan diri, ditolak, maunya dia pecat sekalian. Nah, jadi kalau mengundurkan diri kan kesannya yang mengundurkan diri itu yang ngatur, gitu kan? Iya. Nah, Prabowo nggak mau diatur-atur gitu. Jadi Prabowo inginnya dia yang mencatat, sekaligus gitu. Kasus Sri Mulyani, Hasan Nasbi juga begitu. Nah, jadi sekarang kita bahas posisi Kepala Staf Kepresidenan. Nah, ini KSP ini menurut saya bukan sekedar jabatan administratif belaka, tapi sesungguhnya KSP ini adalah dapur kebijakan Presiden, termasuk dalam pengendalian isu, komunikasi strategis, dan koordinasi lintas kementerian. Jadi ini betul-betul alat penting untuk mengawal agenda Presiden, termasuk proyek-proyek besar dan legasinya Presiden. Nah, karena itu siapa yang menduduki posisi ini sangat strategis secara politik. Nah, ini kan kalau kita lihat, mengapa sesama jenderal, artinya Letnan Jenderal A.M. Putranto yang sebelumnya menjadi KSP diganti oleh Kodari, karena menurut saya pertama karakter militer Prabowo dihadapkan pada karakter militer dengan kebutuhan politik transisi. Nah, Putranto ini kan figur militer yang loyal tapi bukan tokoh politik aktif. Dan dia agak kesulitan juga menurut saya di dalam memegang posisi ini. Dan Prabowo ini kan harus kita maknai pemerintahan transisi dari Jokowi kepada Prabowo. Nah, dalam masa peralihan inilah diperlukan figur yang bisa menjembatani komunikasi elit. Jadi opini publik dan juga wacana politik. Nah, selain itu, mungkin juga Jokowi masih memiliki keperluan, merasa perlu ada orang yang bisa bicara politik, bukan hanya mengeksekusi. Kita tahu relawan-relawan Jokowi yang sering tampil berdebat dengan Anda di televisi, tapi saya nggak mau ikut debat dengan mereka gitu, Bu. Itu orang yang tidak bisa bicara politik gitu loh. Saya nggak mau melayani karena itu menjadi panggung badut gitu. Nah, Kodari walaupun bagaimana dia adalah doktor ilmu politik. Nah, dia bisa menjadi jembatan, bisa membangun komunikasi elit juga opini publik. Nah, disinilah menurut saya kelebihan dari Kodari yang membuat Prabowo bisa menerima posisi Kodari walaupun jejak kekuasaannya di era Jokowi begitu kental. Kodari kan selama ini dikenal juga sebagai loyalis Jokowi dan juru bicara tidak resmi Jokowi. Nah, sebagai analis politik, saya seringkali juga tampil bersama Kodari di panggung-panggung televisi misalnya. Dia sekarang konsisten betul
membela Prabowo dan bisa menjelaskan kebijakan Prabowo di media massa, dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh Putranto yang militer profesional dan tidak memiliki hubungan dengan Jokowi. Kita kenal juga Kodari ini kan yang menggagas, bisa dibilang ya soal Jokowi 3 periode, makanya berantem terus dan Jokowi Prabowo. Iya, Anda bilang dia kawan saya, tapi Anda nggak ngomong kawan Anda juga, kan kawan kita semua. Dia beda, kawan kita yang sekarang sudah berbeda jalan. Tapi kalau dia dukung Prabowo masih mending lah, yang nggak masuk akal masih dukung Jokowi. Gitu. Ya, jadi posisi Kodari ini saya baca juga dia mengamankan legasinya Jokowi di pemerintahan Prabowo. Ini nggak main-main nih, dia jembatan nih, Bung Refli. Penunjukan Kodari ini juga bagian dari strategi keduanya, strategi Jokowi dan strategi Prabowo juga untuk menanam Jokowi, bagi Jokowi menanam orangnya di posisi strategis agar agenda-agendanya tidak dihapus begitu saja oleh istana. Misalnya proyek IKN, hilirisasi industri, kontrol terhadap wacana publik. Nah, Prabowo juga tentu saja lebih baik orang-orang ini ada di kekuasaan seperti Kodari, sehingga dia bisa lihat, bisa kontrol, ketimbang misalnya kasus Budi Ari dikeluarkan dari kabinet, nggak bisa juga dia mengontrol Budi Ari. Jadi ada orang Jokowi yang disingkirkan, ada orang Jokowi yang dimasukkan. Jadi Prabowo sedang memainkan politik ayun-ayun, kira-kira gitu, Bung Refli. Jadi ketika Prabowo membaca bahwa Jokowi masih merasa punya kekuasaan di istana, Prabowo menurut saya tahu itu, bahwa malu-malu kucingnya Jokowi seperti itu dibaca Prabowo. Kira-kira begitu, Bung. Iya. Apa nggak terbalik ya? Ini kan anggar rangka Prabowo. Sorry to say, walaupun barangkali dia orang yang dekat dengan Prabowo, ya kan, dianggap loyalis, Gerindra tidak beranjak dari Prabowo, usia masih 36 tahun, harta kekayaan yang dilaporkan 33 miliar. Kita harus tahu juga gitu ya. Tidak ada orang yang tidak mencari insentif dari kekuasaan gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah dia cukup piawai sebagai PCO? Karena menurut saya justru terbalik tuh, orang seperti Kodari yang harusnya menjadi Presidential Communication Office begitu, karena paham politik, paham konteks, ya kan, paham teks gitu. Tetapi memang kedekatan dengan Prabowo yang kemudian menjadi nilai plus Angga ini. Ibaratnya bangun tidur, Angga bisa telepon atau ditelepon Prabowo, dan Kodari mungkin tidak pernah bisa masuk ke dalam wilayah itu. Silakan. Ya, pertama saya harus mengatakan juga, bagi Prabowo mengakomodasi Kodari, tadi kan bagaimana dari Jokowi ya, Jokowi terhadap Kodari. Nah, sekarang bagi Prabowo mengakomodasi Kodari masuk ke dalam posisi strategis KSP, itu bisa menjadi bentuk konsesi terhadap Jokowi agar dukungan politiknya tetap utuh kepada Prabowo. Kemarin kan ada semacam kongres luar biasa Bara JP yang Jokowi minta supaya dukungan tetap utuh. Jadi di sini juga bisa dilihat sebagai ujian sebenarnya kemandirian bagi Prabowo. Apakah kau bisa sepenuhnya membentuk tim sendiri atau tetap berada di bawah bayang-bayang Jokowi? Jadi disinilah menurut saya masing-masing melakukan penanaman akar kekuasaan gitu. Menanam akar kekuasaan oleh orang-orangnya. Dilakukan oleh Jokowi, dilakukan juga oleh Prabowo. Jadi
inilah bagian dari strategi politik Prabowo dan juga Jokowi untuk bisa menempatkan pengaruhnya di pemerintahan. Nah, bagi Jokowi juga dia ingin tetap punya pengaruh walaupun tidak menjabat lagi, sekaligus mengharapkan bahwa transisi pemerintahan dari dia dengan Prabowo berjalan mulus. Prabowo mau menjalankan program-program yang dulu diciptakan Jokowi dalam proyek-proyek mercusuar. Kira-kira begitu, Bung. Oke, terakhir ya, ini pertanyaan terakhir adalah kalau Said Didu, terakhir B, ini terakhir. Jadi kalau Said Didu tadi mengatakan strategi makan bubur panas itu diterapkan Prabowo untuk menghabisi dalam tanda kutip geng Oslo, kan begitu. Tetapi dia butuh banyak sendok katanya. Salah satu sendoknya itu Jamari Caniago, ya kan. Kemudian tadi Ahmad Doviri, menggeser Erick Thohir, ya kan. Itu sendok semua itu. Kemudian barangkali nanti Danantara dan BUMN disatukan. Nah, dari Anda, apakah geng Oslo ini memang akan tamat atau sesungguhnya ini cuma main catur aja? Kadang maju, kadang makan bidak, tetapi kemudian dimakan juga, atau bagaimana? Silakan, ini explore terakhir Anda sebelum Anda bikin closing statement. Ya, ini kalau kita lihat, berarti kita membahas Erick Thohir juga ya. Erick Thohir ini kan harus kita maknai sebagai loyalis Jokowi, bukan orang Prabowo. Itu clear ya. Erick Thohir sangat dekat sekali dengan Jokowi. Antara lain, pernah sebagai ketua TKN Jokowi Ma'ruf, Amin 2019, ya kan? Dipercaya memimpin BUMN dan juga proyek-proyek besar, pengadaan vaksin COVID, membangun istana IKN dan lain-lain. Nah, ini bahkan sering dianggap sebagai penerus Jokowi. Nah, walaupun publik sudah tahu dia bukan bagian dari inner circle-nya Prabowo. Nah, jadi menurut saya bagi Prabowo mungkin dia merasa tidak nyaman Erick Thohir di BUMN karena ini kan sektor vital, harus dipegang oleh orangnya sendiri yang berurat berakar. Nah, sementara Erick Thohir ini berurat berakar pada era Jokowi, sehingga Prabowo ingin menempatkan orang-orangnya di posisi strategis. Nah, kita harus bisa lihat apakah Erick dibuang atau diamankan. Dipindah ke Menpora, menurut saya bacaannya begini. Lu kan dulu jadi Menteri BUMN, lu banyak duit di situ. Sekarang lu di depan mata bisa terkena proses hukum. Uang lu banyak. Nah, uang lu sekarang ditanam di sini, lu distribusikan untuk kepentingan olahraga kita. Salah satu targetnya Indonesia masuk Piala Dunia. Jadi seperti itu, dan bisa juga dia demosi karena kan portofolionya lebih rendah Menpora ketimbang Menteri BUMN. Nah, jadi bisa juga Erick dipaksa pindah sebagai penyingkiran politik halus terhadap loyalis Jokowi dari lingkar inti pemerintahan Prabowo. Tapi bisa juga sekaligus diamankan reposisi strategis dari kemungkinan tuntutan hukum. Nah, jadi ini yang bisa kita baca tergantung perspektifnya nanti seperti apa. Jadi bisa juga dibaca parkir aman juga untuk Erick tetap berada di kabinet, tapi tidak lagi memegang kekuasaan ekonomi secara langsung. Nah, ini bisa jadi reposisi Erick Thohir ini hasil kompromi antara Prabowo dengan Jokowi. Kenapa? Sekaligus kontrol politik Prabowo atas kabinetnya, dengan menyusun ini orang loyal, ini orang yang loyal terhadap dirinya,
orang yang loyal terhadap Jokowi, orang partai koalisi. Jadi bisa dipetakan itu nantinya orang-orang di dalam kabinet ini. Nah, situasi inilah yang membuat Prabowo harus bisa mengontrol kementerian strategisnya, terutama bidang keuangan dan Kementerian BUMN. Nah, ini yang disoroti. Sudah terjadi reshuffle kabinet, tinggal menunggu Kementerian Dalam Negeri juga, Bung. Ini kan dianggap orangnya Jokowi juga. Menurut saya reshuffle tahap keempat nanti akan menyasar Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, karena kementerian strategis ini baik dalam negeri, luar negeri maupun pertahanan, bagian dari triumvirat harus orang yang loyal komando terhadap presiden. Nah, sementara Tito kan tidak. Dia loyalis sejatinya Jokowi. Maka kita harus baca juga menyingkirkan Erik dari Kementerian BUMN bisa menjadi bagian dari penataan ulang kekuasaan ekonomi di bawah kendali Prabowo Subianto. Begitu, Bung. Oke, closing statement banyak, tetapi karena saya sudah janji terakhir dan saya ada tamu juga, silakan closing statement Anda. Iya, tentu saja kalau membahas tentang Erik tidak bisa dipahami, dia punya ambisi politik jangka panjang, termasuk ingin maju dalam kontestasi pilpres baik sebagai cawapres maupun capres di tahun 2029, bisa menjadi wakilnya Prabowo. Dia berharap seperti itu, namanya juga orang saudagar kan, pragmatis juga. Jadi menggeser Erik juga Prabowo agak hati-hati juga karena uangnya banyak, sementara dia juga bisa memanfaatkan Erik. Contohnya tadi itu, kau kan uangnya banyak, gelontorkanlah buat kemajuan olahraga Indonesia. Jadi kesimpulan dari reshuffle kabinet yang sekarang ini bukan sekedar rotasi belaka, tapi juga adalah penataan kekuasaan politik Prabowo. Jadi inilah konsolidasi kekuasaan Prabowo, penyusunan ulang para loyalis Jokowi, sekaligus reposisi politik terhadap tokoh yang potensial bisa menjadi rival atau terlalu berpengaruh di sektor strategis. Contohnya itu tadi, Syafri Samsudin tidak boleh rangkap sebagai Menko Polkam, dia Menhan saja. Itu reposisi politik terhadap tokoh-tokoh yang dia bisa petakan. Kira-kira begitu, Bung Refli. Oke, masih banyak detail-detail yang kita bisa bahas, tetapi ya jangan selesaikan dulu pesta hari ini. Nanti kita akan pesta opini lainnya di kesempatan lain. Makasih, Bro. Siap, oke. Bung Refli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Selamat Ginting. Banyak hal yang sudah kita diskusikan. Banyak hal pula yang sebenarnya masih perlu didalami ya terhadap reposisi ya pemerintahan Prabowo Subianto ini. Apakah betul ini adalah upaya untuk menyingkirkan atau menghapuskan jejak geng Oslo, ataukah ini sesungguhnya ya game permainan politik biasa? Tetapi apapun yang Anda mainkan, jangan korbankan kesejahteraan rakyat yang ingin melihat bahwa negara ini makin lama makin baik, bukan makin lama makin kacau ya. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.